periksa apakah bola lampu terlihat kosong atau putus. Jika ya, ganti bola lampu. Jika tidak, periksa bola lampu dan unit lampu uji coba jantung yang lain. Nah, jadi dengan pakai flowchart, kita ini memakai simbol seperti ini. Ada lampu telah menyala, ada decision, pilihan. Apakah kabel terpasang? Jika tidak, maka colokin kabel ke stop kontak. Jika ya, maka dicek apakah bola lampu gosong atau putus. Jika ya, ganti lampu. Jika tidak, periksa bola lampu dan unit lampu. Atau hal yang lain adalah, contohnya, kalau kita ingin olahraga, dicek dulu cuaca. Lihat cuaca. Hujan. Jika tidak, lihat temperatur. Jika lebih dari 30, maka kita joggingnya di komplek. Jika tidak, maka kita olahraga dengan YouTube di rumah. Kalau hujan, kalau ya, berarti apakah internetnya oke? Kalau ya, olahraga dengan YouTube di rumah. Jika tidak, ya berarti pakai musik dari CD saja. Misalnya seperti itu. Ini elemen-elemen yang ada di, atau simbol-simbol yang ada di flowchart. Ada start end, ada proses. Sebenarnya kalau proses start end itu lebih oval gitu ya, tapi kalau proses itu kotak. Ya, ini proses yang pakai ada garis seperti ini kalau dia berupa fungsi lagi gitu. Dan bisa ada input-output seperti ini, seperti belah ketupat ya. Ini ada decision. Kalau seperti belah ketupat itu decision. Kalau ini apa ya? Ya, kotak dimiringin gitu ya. Jadi bagaimana si flowchart ini akan menggambarkan dari awal sampai akhir dengan proses algoritmanya, tapi secara grafis gitu. Ini awal-awal sih biasanya untuk program kerja komputer ya, tapi ini nggak terlalu populer karena dia harus membuat simbol-simbol yang tidak praktis gitu akhirnya. Nah, makanya si flowchart ini untuk masa sekarang di UML itu pakai activity diagram. Nah, activity diagram dia akan menggambarkan perilaku. Nah, bedanya apa? Jadi si flowchart ini lebih disempurnakan gitu. Karena kalau flowchart itu kan dari awal sampai akhir. Nah, kalau activity ini bisa menggambarkan proses yang paralel atau yang bersamaan, konkuren paralel. Nah, kalau di flowchart tidak akan bisa, karena dia seperti berurutan gitu kan kalau di flowchart. Tapi kalau di activity diagram itu bisa menggambarkan karena adanya simbol ini, branch merge gitu ya, branch merge. Ini sebagai contoh ya. Video tutorial tentang prinsip pendinginan mesin. Nah, dicek ke temperatur. Gitu ya. Jadi hidupkan mesin, tadi kan hidup mesinnya. Ini adalah start yang hitam ini. Kemudian, nah, ini yang kita sebut bisa paralel. Gitu ya, bisa bersamaan, sebenarnya bisa di beberapa gitu, satu waktu beberapa proses. Ya. Ukur suhu mesin. Jika terlalu panas, aktifkan termostat dan dinginkan cairan pendingin pada radiator. Jika tidak, apakah kurang bisa menahan optimal, maka tutup termostat. Nah, jadi
Tapi activity diagram digunakan itu di dalam UML, Unified Language ya. Jadi Unified Modeling Language. Jadi karena untuk tadi menampilkan proses yang bersamaan gitu, atau paralel ya. Nah sekarang selain activity atau flowchart, kita ada yang disebut dengan pass the code. Nah kalau pass the code ini sama notasi untuk penulisan algoritma selain flowchart tadi ya, adalah pass the code. Jadi pass the code ini seperti menuliskan dengan bahasa sehari-hari gitu, secara logikalnya gitu. Nah ini juga lebih dekat ke bahasa pemrograman komputernya, biasanya pakai bahasa Inggris gitu. Ini sama menelusuri logika dari awal sampai akhir gitu. Kita rumuskan si pemrogramannya tersebut. Sama ada if else dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Ini contohnya ya, ask for email address. If email address match accepted pattern, add them to email list, else solve error message. Seperti ini tulisannya. Hari Kamis nanti saya akan sampaikan yang lebih detail tentang code dan flowchart ini. Nah ini contoh-contohnya. Nah ini lebih praktis, kenapa? Karena lebih mengarah ke bahasa sehari-hari gitu ya. Tapi ingat, jangan sampai ini menulis pseudocode itu seperti bahasa pemrograman tertentu gitu. Lebih umum saja artinya. Nanti ada assignment, itu seperti sama dengan. Demikianlah penjelasan awal tentang algoritma dan pemrograman ini. Ada pertanyaan silakan. Jadi intinya, komputer sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari. Komputer bisa berjalan karena adanya perintah. Perintah itu berupa program. Untuk membuat program yang baik, harus dengan algoritma yang baik. Gitu. Nah, algoritma ini adalah bagaimana kita membuat urutan-urutan langkah secara sistematis untuk mencapai tujuan atau untuk membuat suatu keputusan. Nah, di dalam algoritma ini, untuk notasi, untuk penulisannya itu bisa pakai flowchart dan pseudocode. Flowchart akhirnya berkembang kalau untuk penulisan proses secara paralel, yaitu pakai activity diagram, karena activity masuk ke pemodelan berorientasi objek. Nah, semester depan baru akan masuk ke pemrograman berorientasi objek andanya, gitu. Ya, semester ini masih berupa algoritma dan pemrograman. Jadi hubungan antara komputer, pemrograman, algoritma, flowchart, code itu adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Itulah. Ada pertanyaan silakan. Silakan Dewa. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, semisal pada suatu kelompok atau suatu tim gitu setuju untuk menggunakan pseudocode-nya pakai bahasa Indonesia, gitu apakah masih boleh atau tidak dianggap sah gitu Pak? Terima kasih Pak. Nah sebenarnya ini juga konsensus ya, kesepakatan. Tapi kesepakatan maksudnya kesepakatan di dunia ya lebih baik pakai bahasa Inggris atau bahasa yang mengarah ke bahasa komputer secara umum. Contohnya input, tapi jangan masuk gitu. Jangan isi, tapi input gitu. Output, jangan cetak, tapi output, nah itu boleh. Atau display misalnya. Seperti itu. Jadi konsensusnya seperti itu Dewa sebenarnya. Ya. Tapi kalau saya dengan Anda sepakatnya input kita kasih isi ya mungkin boleh ya, tapi saya nggak sepakat Dewa gitu. Nah gitu. Jadi ya tetap input kita sepakat misalnya.
Jadi seperti itu. Tapi untuk bahasa tertentu yang Anda agak susah apa ya bahasanya boleh-boleh aja silakan. Yang penting bisa nanti bisa saya misalnya sebagai dosen langsung bisa menerjemahkan oh ini maksudnya gitu. Silakan. Itu Dewa ya. Baik Pak, terima kasih Ya, banyak Pak. sama-sama. Ada lagi silakan. Tidak ada. Saya konfirmasi kehadiran ya. Sudah semua ya? Ya. Oke. Silakan siapkan diri Anda untuk menjawab pertanyaan saya melalui chat Google Meet ya. Jadi silakan jawab di Google Meet. Pertanyaan saya ini harus cepat dan tepat ya. Oke. Pertanyaan saya adalah berikan salah satu contoh dengan detail komputer di kehidupan kita. Komputer di kehidupan kita. Silakan ketikkan jawaban Anda di kolom chat. Jadi kita ketemu lagi hari Kamis. Nah, bagi yang nama-namanya saya sebutkan, untuk tugas satu-satu ini cukup submit NPM nama dan kelas dalam bentuk PDF. Artinya Anda bebas tugas, tidak usah mengerjakan tugas, tapi kalau Anda tidak submit NPM nama kelas dalam bentuk PDF ya tetap aja nilainya 0. Kalau submit nilainya 100. Siapa saja? Aditya Septian, Alfi Ahmad, Amelia Agatha, Daru Widyanugraha, Dewa Radia, Druce Arkan, Farhan Aidan, Justin Surya, Kesap, Lia, Muhammad Haikal, Muhammad Humam, Muhammad Ilham, Muhammad Jaisa, Muhammad Rizki, Naufal, Raihan, Wasilaturrohim, dan Yohan. Selamat ya. Ya, selamat yang hari ini dapat reward dari saya. Yang lain tenang saja, Kamis masih ada waktu ya. Dan berikutnya gitu. Tetap semangat saja semuanya ya dalam kuliah dengan saya. Yang lain masih banyak kesempatan untuk memperoleh nilai. Jadi sekali lagi, bagi nama-nama tadi cukup submit NPM nama dan kelas di tugas ya. Kuis dan forumnya tetap harus dikerjakan. NPM nama dan kelas dalam bentuk PDF. Dan nilai Anda dapat 100 untuk tugasnya. Ada pertanyaan silakan. Silakan Regina. Bapak maaf izin bertanya. Tadi di daftar nama ada yang di highlight kuning, itu maksudnya apa ya Pak? Ini karena ada onsite tulisannya. Oh gitu. Oke, Nah, Pak. itu yang ingin saya tanya. Anda onsite itu artinya apa, Regina? Onsite mungkin yang kemarin pilih hybrid kali ya Pak? Oh, pilih hybrid ya. Iya. Oh, oke. Makanya saya tandain karena kelas yang lain nggak ada keterangannya. Hanya kelas Anda aja ada keterangan onsite, makanya saya kuningin. Takutnya ada sesuatu yang berbeda gitu. Nggak ada ya berarti ya? Enggak sih Pak, setahu saya kalau onsite itu artinya hybrid, tapi kan nggak jadi. Oh, nggak jadi. Oh, berarti Anda mau ini tatap muka gitu intinya ya? Iya Pak, bisa dibilang begitu. Oh, gitu. Oh, cuman dikit ya yang mau tatap muka. Di luar Bandung kali Pak. Oh, di luar Bandung ya. Oke. Jadi kita berharap pandemi segera berakhir ya. Mudah-mudahan bisa ketemu, semuanya sehat semuanya, jaga kesehatan dengan baik juga.
Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas ya hari ini? Kaitannya antara komputer di kehidupan kita, kaitannya dengan program, kaitannya program itu ada algoritmanya supaya benar ya programnya. Nanti kita jelasin lagi di hari Kamis mudah-mudahan. Ada satu slide yang belum saya upload di LMS-nya nanti, karena buat Kamis nanti. Oke, tetap semangat, sehat selalu. Semangat ya semua ya. Semangat ya. Oke, kita akhiri. Ya, good ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yo. Ya, Pak. Yo. Thank you Pak. Yo, sama-sama.